welcome back to my YouTube channel Ovi Puji. Kali ini aku nggak mau bikin tutorial makeup atau review barang, tapi aku mau bikin kayak semacam menceritakan perjalanan karirku. Ini aku sambil ngelipat baju guys, soalnya nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu buat konten, daripada nggak ada konten sama sekali ya kan. Sudah bermacam-macam karir yang pernah aku coba. Nah, usaha yang pertama aku coba itu adalah jualan sendal flanel, kayak sendal di dalam rumah itu loh guys. Jualan sendal itu coba tutorial cara bikinnya juga cari-cari di YouTube. Terus lihat gimana caranya, cara bikinnya, mulai dari ini bikin cara ngelemnya, cara jahitnya. Terus aku juga cari-cari itu keliling di pasar tempat sandal jepit yang murah yang kira-kira bisa ditempelin sama kain flanel kayak gitu. Terus usaha yang kedua aku coba jualan donat. Jualan donat itu aku resepnya cari-cari, lihat-lihat di YouTube gimana sih caranya bikin donat. Itu aku mulai usaha itu sekitar tahun 2013. Nah 2013 itu aku sambil kuliah kan, terus lihat perekonomian keluargaku lagi down, makanya aku nggak mau juga lebih udah merepotkan orang tua, semakin merepotkan orang tua lagi nggak mau. Aku kan juga pengen main kayak sama teman-teman, terus mau beli buku kayak teman-teman gitu, daripada aku minta orang tua, ya orang tua lagi susah juga. Akhirnya aku punya inisiatif buat jualan donat. Ternyata kan awalnya cuma coba-coba, ternyata kok laku gitu loh. Itu aku jualnya aku titipin di kantin kampus, terus aku titipin di kos-kosan temen-temenku. Jadi kalau di kos-kosan itu sistemnya aku taruh di kayak box, terus di dalam box itu aku kasih kayak box kecil lagi buat isi uang, buat kotaknya uang. Jadi yang mau beli mereka ngasih uang sendiri, ngambil kembalian sendiri gitu. Kayak kasih apa ya namanya ya, saling percaya gitu loh pokoknya. Nah, waktu itu aku titipin ke kos-kosan teman-teman, ke kantin-kantin di kampus. Ternyata banyak lakunya. Nah, di situ kan aku sambil kuliah. Terus waktu kuliah udah mulai berjalan skripsi, ternyata skripsiku nggak karu-karuan. Terus akhirnya aku punya inisiatif lagi, pengen kerja aja deh daripada bikin donat. Kalau misalkan aku kerja kan cuma 8 jam gitu kan mikirnya, cuma 8 jam terus bisa sambil ngerjain skripsi. Kalau jualan donat itu aku bangun pagi bikin donat, terus sore bikin lagi, masih nganter-nganterin gitu loh. Istirahatnya itu sedikit, belum lagi masih ngerjain skripsi gitu. Terus akhirnya aku kerja. Nah, di situ aku kerja di McDonald. Di McDonald ini aku cuma bertahan 1 tahun aja. Karena apa? Aku pikir kan lebih efisien daripada jualan donat. Ternyata enggak. Di situ aku males-malesan lagi, capek. Akhirnya aku lebih milih udah fokus skripsi dulu. Setelah fokus skripsi itu aku serahin judul skripsi itu 3 kali, nyerahin judul skripsi udah langsung lolos. Nah kan udah lulus kuliah ya, tahun 2015 aku lulus kuliah itu aku cari-cari kerjaan. Akhirnya aku dapat kerja di Bentul, PT Bentul Prima, itu semacam perusahaan rokok. Nah di situ aku kerja di bagian kayak kesekuritian gitu, tapi di bagian kantornya kayak ngontrol CCTV, terus pokoknya lebih ke pengamanan gitu loh, pengamanan tapi lewat monitoring kayak gitu. Di Bentul itu selama 4 tahun, 4 tahun ya, sekitar 4 tahun lebih lah pokoknya. Itu ada pahit, manis, seneng, sedih, semuanya aku rasain di situ. Tapi nggak pernah aku menyesali apapun yang sudah aku lakukan sebelumnya. Tetap aku syukurin karena itu mujizat dari Allah juga menurutku kan ya. Nah jadi di PT Bentul ini aku ketemu sama seseorang, yaitu suamiku. Nah, aku kenal suamiku di tempat kerja itu juga. Tahun 2019 akhirnya kita nikah. Dapat jarak 2 bulan, akhirnya aku positif hamil. Nah, setelah positif hamil, aku nggak tahu kan, kandunganku lemah, nggak tahu. Terus kan soalnya kita tinggal cuma berdua aja, cuma aku sama suamiku, kita tinggalnya ngontrak. Setelah itu ngeflag guys, aku tuh kena ngeflag. Aku kira itu nggak apa-apa ya, terus aku cek ke dokter,
katanya kalau ngeflag sedikit nggak apa-apa, ya udah aku biarin aja suruh bed rest. Nah aku nggak tahu bed rest itu kayak gimana, aku kira nggak bed rest itu nggak apa-apa kerja tapi jangan capek-capek gitu. Ternyata bed rest itu harus bener-bener diam di kasur, nggak boleh aktivitas. Nah pada suatu hari itu aku kerja, masuk shift sore kalau nggak salah, shift siang. Nah habis makan aku mau ke toilet kok kayak ngeflag lagi, terus aku lihat oh iya beneran ngeflag. Nah di situ udah pikiran nggak enak ya, perut perut itu rasanya kayak ditusuk-tusuk, terus kayak udah kayak lemes banget, kayak keringat dingin gitu. Pokoknya gimana ya, rasanya itu kayak mules tapi keringat dingin, tapi kayak yang sakit banget gitu loh. Nah akhirnya jarak 1 jam kemudian ternyata aku keguguran guys. Aku keguguran sama temen-temen di sana, aku dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di situ aku kuret, kuret apa kiret ya namanya, kiret. Nah di situ semua keluarga aku nangis, suamiku, bahkan suamiku sampai nangis loh ya. Waktu aku dikiret itu kan nggak sadar, suamiku tuh nangis banget. Dari situ habis ngamar di rumah sakit, habis nginep di rumah sakit 2 atau 3 hari, aku mulai kerja lagi. Nah setelah itu ternyata habis 3 bulan aku kerja setelah aku keguguran, terus ada pengurangan guys tuh, kok nggak, bener-bener menyedihkan nasibku waktu itu. Habis keguguran ada pengurangan, sebenarnya bukan pengurangan tapi aku diturunkan jabatan. Tapi aku mikir lagi, di situ aku mikir, cerita sama suamiku keluh kesahku seperti apa, sampai aku nangis, sampai aku mimpi dan segala macamnya. Pokoknya aku di situ sedih banget, sedih kacau nggak karuan. Akhirnya aku memutuskan daripada aku tertekan, mending aku berhenti aja. Terus aku memutuskan untuk berhenti kerja, aku pengen usaha aja. Akhirnya sama suamiku, ya udah nggak apa-apa kamu usaha aja tapi sambil cari kerja di tempat lain. Nah aku akhirnya berhenti kerja, terus diem nggak ada aktivitas sama sekali selama 5 bulan. Aku mikir juga ya, di kontrakan sendirian nggak ada aktivitas, nggak enak. Biasanya kan pegang uang, mau belanja ini itu pakai uang sendiri, nah ini pakai uang suami, kayak gimana gitu. Meskipun uang suami adalah uang istri, tapi bagiku itu kayak gimana ya, suamiku kerja capek-capek, dia nggak bisa ngerasain senengnya. Takutnya kayak gitu, takutnya mikir kayak gitu. Takutnya suamiku udah kerja capek tapi nggak bisa menikmati hasilnya. Niatnya suamiku sih emang pengen bahagiakan istri, tapi aku sebagai istrinya juga merasa kasihan juga kan, suamiku juga berhak harus menikmati hasil jerih payahnya. Nah di situ aku mikir lagi, kenapa tidak aku usaha lagi gitu. Terus aku usaha lagi, jualan donat lagi. Nah ini aku jualan donat, nggak tahu mau dijual kemana. Akhirnya aku coba online dan itu sepi guys, sepi banget, nggak kayak dulu waktu kuliah. Itu sepi, mau aku titipin ke toko-toko juga nggak ada yang nerima. Oke lah, usaha lain, cari lagi kan, cari lagi. Akhirnya aku jualan ayam geprek, ada segala macam menu pokoknya, ada ayam geprek, ada ayam bakar, ayam kremes dan lain-lain sebagainya. Nah itu lumayan rame karena aku pasang di Gojek sama Grab. Waktu kerja itu aku juga sambil jualan online kayak baju-baju gitu, tapi nggak nyetok gitu loh. Jadi kayak aku ngambil gambarnya orang terus aku jualin kayak gitu. Nah aku jualan ayam geprek ini sebelum aku jualan ayam geprek yang aku nganggur 5 bulan itu, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, itu aku juga jualan online. Jualan online baju selama 5 bulan. Terus sebentar, jualan baju selama 5 bulan kan nggak kelihatan gitu loh hasilnya, soalnya kan cuma batik sedikit untung, maksudnya untung guys, untung sedikit nggak kerasa. Akhirnya aku jualan ayam geprek itu, aku masukin di Grab, di Gojek, ternyata rame. Nah pas jualan ayam geprekku ini udah rame, parkirannya itu nggak cukup, terus aku juga sering pulang ke rumahku, sering pulang ke rumah mertua. Akhirnya sepi lagi jualannya. Terus habis jualan ayam geprek itu aku coba lagi jualan minuman. Pokoknya pantang menyerah sampai aku benar-benar bisa bisa menikmati hasil uangku sendiri. Jadi ketika aku pengen beli ini itu aku nggak minta uang suami gitu loh. Jadi uang suami cukup aku pakai buat makan, buat
belanja belanja keperluan rumah tangga kayak gitu. Terus aku jualan minuman guys, jualan minuman rasa-rasa gitu itu loh, ternyata sepi juga. Terus sama mertuaku itu disuruh, coba nak kamu jual baju lagi, tak modali gini gini gini. Aku mikir lagi, jualan baju ini lagi sepi, enaknya ngapain ya aku ya. Terus mertuaku ini tahu passionku itu, aku punya dasar bisa make up kan, ya make up biasa gitu loh, make up sehari-hari. Nah disuruh privat, disuruh les. Akhirnya aku les, soalnya kan masih punya tabungan yang waktu kerja di Bentul itu aku punya tabungan. Akhirnya aku ambil sedikit buat les, buat kursus make up. Nah aku tuh mikir, kalau aku jadi MUA sedangkan aku tinggal di kota Malang, dan di kota Malang ini tuh banyak banget saingannya. Aku tuh merasa kayak ini di kota saingannya banyak, kayaknya nggak mungkin kalau aku usaha ini. Akhirnya aku berhenti, vakum lagi, nggak kerja apa-apa, cuma jualan online aja yang hasilnya sedikit. Itu aku vakum lagi selama 3 bulan, 5 bulan. Nah dari 5 bulan itu aku coba-coba lagi, coba-coba lagi, bukan coba, awalnya iseng-iseng ada orang yang pengen di make upin. Nah terus aku make upin, terus aku posting itu foto apa videonya, fotonya itu aku posting. Ternyata ada yang booking guys, yang pengen pengen buat make up wisuda. Awalnya sih kecil-kecilan ya, make up wisuda. Terus ada lagi yang mau make up akad, terus ada lagi buat make up manten gitu. Aku mikir lagi gini, dulu aku nggak percaya diri, ternyata rezeki orang itu sudah di tangan Allah kan, udah ada yang mengaturnya sendiri gitu loh. Ya udah aku lanjutin lagi, terus aku lebih perdalam lagi ilmuku dalam tata rias, dalam make up. Akhirnya aku perdalam lagi, ternyata emang benar aku sudah menemukan passionku ternyata di situ. Jadi itu kesimpulannya dari aku, kalian kalau pengen usaha jangan pernah menyerah. Misalkan usaha saat ini usaha A kamu gagal, coba lagi usaha B. Usaha C kamu gagal, coba lagi usaha D. Coba terus sampai kamu benar-benar menemukan passion kamu gitu. Usahakan kamu fokus dalam satu bidang itu aja. Biar apa? Biar nggak terbagi-bagi gitu loh. Ketika kamu misalkan kamu mau punya 2 usaha sekaligus biar penghasilannya lebih cepat gitu kan ya, salah. Jadi kalau menurutku kalian harus fokus dalam satu bidang. Kayak aku misalkan, aku kan udah jualan donat, udah jualan baju, udah kerja. Oh ya sebelumnya dulu aku juga pernah kerja di cafe, kayak jadi waiters, jadi apa itu namanya, barista kayak gitu tuh udah pernah semuanya aku coba. Dengan gaji cuma 600 500 juga udah pernah. Pernah semuanya itu aku alami waktu aku kuliah. Punya cadangan usaha lain nggak apa-apa, yang penting usahamu itu yang kamu fokuskan satu itu. Tujuanmu buat sukses usaha yang mana, satu itu tuh apa, usaha satu itu harus kamu fokuskan. Sering-sering posting, jangan males-malesan, kayak hari ini posting besok enggak, hari ini posting besok enggak. Itu bikin orang yang nonton itu jadi kayak menghindar gitu loh, kayak udah tenggelam gitu. Kayak aku contohnya waktu aku jualan di Grab sama Gojek ya, kan aku jarang jarang jualan. Nah kalau jarang jualan itu kan kayak riwayat pembelianku itu kayak ke tenggelam gitu loh. Kalau misalkan ada pembeli kan notifikasinya muncul muncul terus, kayak banner tokoku di aplikasi itu muncul terus gitu. Apalagi kalau orang ngasih bintang-bintang gitu tuh muncul terus kayak gitu. Jadi jangan males-malesan, pokoknya harus sering-sering posting, tiap hari posting, tiap hari jualan. Nah guys, jadi saran dari aku, kalau kalian mau memulai usaha itu harus konsisten, harus konsisten. Misalkan kalian harus menentukan kalian mau usaha apa dulu, harus menemukan kayak aku tadi ya, mulai dari jualan donat, kerja di cafe, kerja di McDonald, kerja di apalagi ya, di Bentul, terus sampai usaha sendiri, usaha jual ayam geprek, jual minuman, jual donat, sampai ngerias ini. Kalian harus cari kayak aku itu, passion kalian itu sebenarnya ada di mana sih. Harus cari kelebihan kamu, kemampuan kamu itu ada di mana. Nah ketika kamu sudah menemukan kemampuanmu itu, harus fokus, harus konsisten dalam satu bidang itu aja. Contohnya kayak aku ini, aku kan udah menemukan passionku ada di ngerias ya. Nah itu buat aku sendiri nih ya, buat pengingat buat aku juga, biar aku nggak malas-malesan, biar aku juga konsisten. Aku ini harus konsisten dalam satu bidang itu aja.
Jadi kalau aku ngerias, ya aku harus ngerias terus, harus posting tiap hari, harus sering-sering bikin photoshoot, sering-sering bikin kayak konten make upin orang, make upin diri sendiri, bikin status kayak gitu. Harus sering-sering update biar nggak turun lagi gitu loh. History kita ke mereka itu nggak turun lagi kayak gitu. Nah akhirnya aku coba-coba lagi, lihat temanku ada yang bikin YouTube kan, kok hasilnya cepet banget ya gitu, kok enak banget. Terus aku mikir lagi, coba deh aku mau bikin YouTube, nyoba dulu. Jadi ini aku nyoba guys. Nah biar aku makin semangat gitu ya, kalian bantu buat subscribe, share ke teman-teman kalian semuanya, ke medsos kalian semuanya, biar aku makin semangat bikin konten YouTube-nya.